Jadi kata Rasulullah, ada dua perempuan di akhirat, di sorga yang paling hebat. Hebat di sorga, hebat di dunia. Ya, siapa? Satu Siti Maryam, yang kedua Asyah binti Majahim, istrinya Fir'aun. Ya, ada yang bertanya, kenapa yang hebat itu bukan Khadijah, bukan Fatimah, bukankah Khadijah hebat? Kata Rasulullah, Khadijah itu hebat karena suaminya juga kan Rasul, wajar. Fatimah hebat juga, bapaknya Nabi, suaminya juga Ali. Tapi kan kalau Siti Asyah binti Majahim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibu ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walamma balagha ashuddahu atayna hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah halaqah subuh Masjid Al-Iqra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah dalam menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah subuh, melanjutkan kajian kita Kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, masih melanjutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu terkait dengan bagaimana Nabi Yusuf di istana ya. Jadi beberapa pertemuan kita sudah bahas tentang bagaimana Nabi Yusuf dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur, kemudian Nabi Yusuf ditemukan oleh sekelompok kafilah dagang dari Syam menuju Mesir, kemudian beliau dijual dan dibeli oleh Raja Mesir ya, Al-Azizul Misri ya, dibeli oleh Raja Mesir. Nah, setelah dibeli oleh Raja Mesir, inilah kita akan bahas tentang kisah selanjutnya, bagaimana Nabi Yusuf ketika berada di istana raja. Ya, bagaimana Nabi Yusuf ketika berada di istana raja. Allah memberikan kelembutan ya kepada hati raja ya. Memberikan kelembutan kepada hati raja, sehingga raja ini memiliki perhatian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai raja bilang kepada istrinya, akrimi maswaya, muliakan atau berikan dia tempat dan kedudukan yang baik, berikan dia tempat yang layak dan pelayanan yang baik. Asa ayyan fa'ana aw natakhidahu waladan, barangkali dia nanti akan bermanfaat bagi kita dan bisa jadi nanti dia kita angkat menjadi anak angkat kita. Jadi berdasarkan ayat ini, ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu dia bukan menjadi budaknya raja, tapi justru dia menjadi anak angkatnya raja. Dia diberikan kedudukan yang baik oleh raja. Nah, inilah merupakan balasan orang yang baik sebetulnya. Balasan orang yang baik adalah pasti kebaikan. Ya hal jazaul ihsan illal ihsan. Enggak ada balasan kebaikan melainkan pasti kebaikan lagi. Karena Yusuf itu adalah orang baik, Yusuf itu adalah orang soleh,
orang sabar, ayahnya juga adalah baik, maka begitu dia jauh dari ayahnya, jauh dari keluarga, dia mendapatkan perlakuan yang baik. Jadi makanya jangan sampai kita itu bosan, bahkan mungkin pensiun jadi orang baik gitu ya. Jadi orang baik itu dipitnah melulu kayak gitu. Jadi orang baik itu kayaknya kena getahnya melulu gitu. Kadang-kadang tidak sedikit orang yang sudah baik kemudian dia pensiun jadi orang baik. Pas ditanya, kenapa kamu enggak baik lagi? Bosan gua jadi orang baik kayaknya. Kenapa emang? Dipitnah melulu, dijahatin melulu gitu dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Jadi orang baik itu pasti balasannya adalah kebaikan. Jadi orang baik itu pasti adalah balasannya kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan melainkan balasannya pasti kebaikan. Nah, inilah yang diterima oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam dia kemudian tinggal bersama raja. Dia tinggal bersama raja, dia diurusin oleh raja. Nah, walamma balagu asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Kemudian ketika Nabi Yusuf walamma balagu asyuddah, ketika dia sampai kepada usia dewasa, asyuddah di sini masa-masa dewasa lah masa-masa kuat kuat badannya, kuat pemikirannya gitu. Ini diprediksi sekitar usia arba'ina sanah, atau salasan wa salasina sanah, 40 tahun atau 33 tahun. Saat-saat ketika Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesempurnaan. Jadi kalau orang barat mengatakan usia 40 tahun itu adalah merupakan awal kita hidup. Kalau dalam Islam 40 tahun itu justru kita adalah matangnya hidup gitu. Jadi kalau orang barat itu 40 tahun permulaan hidup. Gimana 40 tahun permulaan hidup gitu ya? Kalau dalam Islam itu justru 40 tahun itu dimana kita hidup sudah matang gitu. Kan jelas ayatnya yang kita sering minta kepada Allah kan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini kan doa yang dipanjatkan ketika usia 40 tahun. Jadi 40 tahun itu usia kita harus sadar sebetulnya. Cukuplah 39 tahun kita nggak sadar, 40 tahun sadar gitu. Jadi kalau ada orang 40 tahun kagak sadar juga ini kacau kayaknya itu. Tapi orang barat bilang 40 tahun itu adalah permulaan hidup. Tapi kalau kita 40 tahun itu adalah usia ketika kita sudah sadar, sudah sadar, sudah kembali ke masjid, sudah sadar tentang orang tua kita, berbakti kepadanya, sudah sadar karena kita pun posisinya berada menjadi seorang tua. Jadi 40 atau sekitar 33 tahun. Maka pada saat itulah semakin kelihatan keelokan Nabi Yusuf, ketampanan Nabi Yusuf. Semakin kelihatan, semakin jelas. Maka dalam kondisi semakin jelas ketampanannya, semakin jelas keelokannya, semakin luar biasa gitu penampilannya, disinilah mulai menarik perhatian istrinya raja. Mulai menarik perhatian istrinya raja. Rasulullah SAW itu pernah ketika sedang Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan Rasulullah mengatakan atau bersabda annahu u'tiya satrul hasan. Jadi Rasul pas ketika Mi'raj itu melihat wajah Nabi Yusuf dengan jelas. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabatnya bahwa annahu u'tiya satrul hasan. Nabi Yusuf itu diberikan setengah dari ketampanan penghuni sorga. Jadi kalau ingin tahu ketampanan penghuni sorga, setengahnya kayak Nabi Yusuf itu. Makanya kita itu walaupun sekarang pas-pasan Pak, kalau jadi penghuni sorga nanti insya Allah lebih tampan daripada Nabi Yusuf.
Ya, jadi kalau misalkan Ustadz Irwan gitu loh ya, sekarang pas-pasan gitu lah. Kalau jadi penghuni surga lagi, masya Allah gitu. Bidadari juga kelepek-kelepek kayaknya gitu loh ya. Nah, jadi kalau ingin tahu tentang wajah penghuni surga itu adalah Nabi Yusuf itu setengahnya. Ya, itu kata Rasulullah ketika Mi'raj. Jadi Allah berikan ketampanan setengah dari penghuni surga ada pada wajahnya Nabi Yusuf. Setengahnya aja Pak kayak begitu, perempuan kayak tergila-gila gitu loh ya, apalagi kalau fullnya gitu loh ya, seperti apa kira-kira ketampanannya ya. Bahkan penghuni-penghuni surga itu dikatakan dalam hadis, seandainya perempuan surga itu mengeluarkan tangannya ke bumi saja, perempuan surga, penghuni surga mengeluarkan tangannya ke bumi, ini bumi ini akan terangnya matahari kalah dengan cahaya tangannya perempuan surgawi. Masya Allah, nyamuk juga nggak bisa hinggap kayaknya, pleset semua gitu loh ya. Makanya kan ada ibu-ibu suka nanya, Ustadz, suami saya kan kalau soleh gitu ya, di surga kan didampingi para bidadari. Bidadari itu kan cantik-cantik, sedangkan saya kan kayak begini modelnya itu. Gimana perempuan saya misalkan akan tertarik suami saya kepada, sedangkan bidadari itu mengelilingi. Oh jangan salah, ibu itu 400 kali lipat lebih cantik dibandingkan bidadari. Jadi jangan khawatir gitu. Kita jangan punya persepsi dulu. Makanya kan pernah suatu saat ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW. Ya, dia cerita bahwa dia suka sholat malam, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikerjainnya. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah nenek nanti akan masuk surga? Kata Rasulullah, maaf nek, di surga tidak ada nenek-nenek, ngerinan doang kayaknya itu ya. Ya, nginian pemandangan, ngerusak pemandangannya. Ya, maaf nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Ya Rasulullah suka bercanda juga kayaknya ya. Kemudian akhirnya si nenek itu apa? Dia berlalu dengan perasaan yang sangat sedih, dan menangis. Rasul nggak tega juga gitu. Rasul kejar nenek-nenek itu dan dipanggilnya, nek, di sorga tidak ada nenek-nenek. Nenek masuk sorga berubah menjadi gadis lagi, cantik, glowing, kinclong pokoknya gitu. Akhirnya si nenek yang tadinya sedih kemudian tersenyum bahagia, karena memang di sorga tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Nah, kalau ingin lihat tentang wajah-wajah penghuni surga, Rasulullah mengatakan annahu u'tiya satrul hasan. Nabi Yusuf itu Allah berikan setengah dari ketampanan penghuni surga. Jadi bayangkan setengahnya saja modelnya kayak begitu, Pak. Bagaimana kalau fullnya seperti apa? Makanya di surga itu ketemunya itu pasti tersenyum. Ya salaman salama gitu, nggak ada lagi kata-kata yang buruk kecuali kata-kata yang mengandung keselamatan, doa, pujian. Ya, itu penghuni surga. Nah, dalam kondisi seperti itu, kemudian ketampanannya Nabi Yusuf mulai terlihat, keelokannya mulai terlihat, ya, kesempurnaan penampilannya mulai nampak. Hal ini menyebabkan Zulaikha, istri raja ini tertarik, ngebet gitu, luar biasa gitu, tertarik. Maka pada saat itu akhirnya apa? Warawadat sullati wa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwabat wa qalat haytalak. Disitulah perempuan itu mulai dia merayu, mulai dia menggoda, mulai dia senantiasa mempengaruhi Nabi Yusuf. Untuk apa? Untuk senantiasa Yusuf itu agar mau diajak olehnya. Bahasa kitanya diajak mesum lah mungkin, diajak untuk melakukan sesuatu yang melanggar ajaran agama. Nah, ketika dia merayu, ketika dia menggoda, sampai dimasukkan ke dalam satu kamar, wa ghallaqatil abwab, kunci kamar itu, pintu-pintu jendelanya ghallaqat, semuanya dikunci, ya, semuanya ditutup. Wa ghallaqatil ab, ya,
Kata dia apa? Hayatalak, kemari Yusuf, ke sini, kau tidak akan bisa kemana-mana. Ya, jendela, pintu, semuanya sudah kukunci. Ya, dan kuncinya sudah kupegang, kukunci rapat semuanya. Kemari. Apa Nabi Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsana maswaya. Janganlah, wahai Tuhan. Kenapa? Tuanku Raja telah memberikan kedudukanku yang baik, telah memperlakukanku dengan perlakuan yang baik. Enggak mungkin aku mengkhianati, bahkan membalas kebaikan Raja dengan keburukan, berbuat serong dengan istrinya. Tidak mungkin itu aku lakukan. Innahu la yuflihul zalimun. Allah sungguh tidak akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang berlaku zalim. Jadi di situ Nabi Yusuf digoda. Makanya kata para ulama, inilah tingkat kesabaran yang paling tinggi sebetulnya. Tingkat kesabaran yang paling tinggi. Jadi dia berada di dalam tempat yang sunyi, memungkinkan untuk melakukan kemaksiatan, tapi Nabi Yusuf tidak melakukan kemaksiatan itu. Ya, walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika nisrafnilasi fa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi di dalam ayat ini dikatakan hammat bihi wa hamma biha. Jadi sebetulnya Nabi Yusuf pun sempat tertarik mengikuti godaan, rayuan daripada istri raja. Istri raja juga mau, Nabi Yusuf juga sempat tertarik. Ya, karena Zulaikha ini kan bukan perempuan biasa, terhormat juga cantik gitu. Tempatnya sepi. Posisi Yusuf bukan siapa-siapa, ya. Dia seorang, bahasa kalau kasarnya tadi budak-budak, tempatnya jauh, enggak ada yang kenal, enggak ada yang tahu, peluang untuk melakukan itu ada gitu loh, Masya Allah. Tapi dia tetap menjaga dirinya. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf menjaga diri? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Jadi Nabi Yusuf melihat tentang tanda-tanda kebesaran dari Allah. Ada tanda-tanda kebesaran dari Allah sehingga menyebabkan dia terbentengi. Disitulah pentingnya ingat kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Wastabaqal baba wa qaddat qamisu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nabi Yusuf lari menuju kepada pintu ini, dikunci. Pintu satu dikunci, jendela dikunci. Tetapi anehnya, Zulaikha, istri raja yang tadi sudah mengunci jendela, mengunci pintu dan kuncinya sudah, tetap masih mengejar. Tetap masih mengejar. Ini kan aneh. Nabi Yusuf yang sudah tahu semuanya terkunci tetap masih lari. Zulaikha yang semuanya tadi dia sudah yakin dikunci tetap masih mengejar. Apa coba? Ini pelajaran penting, Pak. Pentingnya kita tetap berusaha untuk mencari sebab. Berusaha untuk mencari sebab. Akhadhu bis sabab. Berusaha untuk mencari sebab walaupun menurut persepsi kita kayaknya sudah tidak ada jalan gitu. Ya kan, Nabi Yusuf kan sudah tahu sebetulnya jendela dikunci, pintu dikunci, kunci dipegang oleh siapa? Oleh istri raja. Artinya Nabi Yusuf tahu kalau tidak ada jalan keluar sebetulnya. Tapi kenapa Nabi Yusuf masih lari juga gitu? Tapi kenapa Nabi Yusuf masih mencari pintu yang terbuka juga? Nabi Yusuf menjalankan usahanya, sunatullahnya, dia mencari sebab. Dan pertanyaannya, kenapa si perempuan itu tetap mengejar? Padahal dia pegang kuncinya dan dia yakin kalau semua pintu dan jendela sudah. Kenapa? Dia tenang aja sebetulnya. Lari kau kemana Yusuf, silakan, kunci udah gua pegang gitu. Udah dikunci rapat, lari silakan. Tapi kenapa masih mengejar? Itu kan masalah. Ini kan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Walaupun mata kita, walaupun pandangan kita, walaupun pikiran kita, walaupun menurut kita sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluar, sudah mustahil menurut kita ada jalan keluar, tapi asbab harus tetap dilakukan. Sunatullah harus tetap dilakukan.
walaupun menurut kita sudah tidak memungkinkan ada jalan keluar lagi. Itulah yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Dia hanya mencari sebab, walaupun dia tahu semua pintu tertutup rapat, semua jendela tertutup rapat. Tetapi kenapa istri raja tetap masih mengejar padahal dia yang mengunci dan dia pegang kuncinya? Itulah kejahatan. Serapih apapun kejahatan, sehebat apapun keburukan, itu tetap akan menyebabkan pelakunya tidak akan pernah tenang dan akan selalu berada di dalam kecemasan. Rapih, bunyi, tidak mungkin, tapi dia tetap saja cemas, dia tetap saja bingung. Itulah kejahatan, itulah keburukan. Sebunyi, serapih apapun, tetap akan menyebabkan pelakunya tidak akan tenang, tetap akan menyebabkan pelakunya gelisah, tetap akan menyebabkan pelakunya tidak pede, tidak yakin, maka dia terus kejar. Makanya kejahatan itu tidak akan pernah melakukan apa? Menyebabkan tenang kepada para pelaku-pelaku kejahatan. Kemudian Nabi Yusuf terus berjalan, Nabi Yusuf terus berlari, dan ternyata dalam pelarian itu akhirnya pas sampai dia kepada suatu pintu, maka apa yang terjadi? Dia menemui seorang raja berada di hadapannya, ya, berada seorang raja di hadapannya. Pada saat itulah akhirnya ketahuan, maka si perempuan itu menuduh bahwa Yusuf telah berbuat untuk merayu dirinya agar senantiasa berlaku dan berperilaku atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Perempuan itu menuduh Yusuf telah berlaku begini. Yusuf akan melakukan begini. Kemudian Nabi Yusuf membela diri bahwa dirinya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh perempuan itu. Ya, hiya rawadatni an nafsi. Dialah yang telah menggodaku. Dialah yang telah merayuku, kata Nabi Yusuf. Terjadilah perdebatan, raja tidak tahu siapa yang benar yang sesungguhnya. Kemudian dipanggillah seorang saksi. Ya, dipanggillah seorang saksi, wasahida sahidun min ahliha. Dipanggil seorang saksi, dan saksi itu adalah bagian daripada keluarga raja itu. Di sini ada banyak pendapat tentang siapa saksi itu, ya. Yang pertama ada yang mengatakan dia adalah merupakan anak pamannya Zulaikha. Dia adalah orang yang baik, cerdas, dan juga bijaksana. Ada juga yang mengatakan saksi ini menurut Ibnu Abbas dia adalah anak kecil yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bicara. Jadi di dalam hadis Rasulullah ada 4 anak kecil, ada 4 bayi yang diberikan kemampuan bicara dari semenjak kecilnya. Ada 4 anak dari semenjak bayinya diberikan kemampuan bicara oleh Allah SWT. Bagi Allah kan nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Takallamu arba'atu wa hum sigharun. Ada 4 anak-anak yang bisa berbicara sedangkan dia ketika itu masih bayi. Yang pertama adalah Ibnu Masitoh binti Fir'aun, anaknya Masitoh binti Fir'aun, ya, itu yang pertama. Yang kedua katanya wasahidu Yusuf, saksi Nabi Yusuf alaihissalam. Itu masih kecil, masih dalam ayunan dan dia bisa bicara. Yang ketiga adalah wasahibu Jurej, sahibu Jurej. Dan yang keempat adalah wa Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Ini 4 bayi yang diberikan kemampuan bicara oleh Allah dari semenjak bayinya. Ya sama kayak Nabi Isa alaihissalam. Ya ketika Siti Maryam dituduh macam-macam kan, ya dituduh untuk ya segala macam lah dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Ya dituduh untuk berzina, ini anak siapa dan sebagainya. Ya karena semuanya tidak percaya, kemudian kata Siti Maryam, kalau kalian tidak percaya, tanya sama bayi ini gitu. Tanyalah sama bayi ini. Kan semuanya kaget. Bagaimana mungkin aku bisa nanya sama bayi yang belum bisa bicara gitu. Kemudian apa? Nabi Isa bicara. Kata Nabi Isa, inni Abdullah. Aku adalah hamba Allah.
Tapi yang kedengaran di belakang karena berisik melulu kedengarannya Ibnullah katanya gitu. Makanya kalau ngaji jangan ngobrol gitu loh ya. Ini salahnya nih. Orang Nasrani ini gara-gara ngobrol ribut kan gitu. Orang Nabi Isa bilang Abdullah kedengarannya apa? Ibnullah gitu loh. Kan itu kalau misalkan kurang cermat itu kan hampir mirip-mirip Pak. Kata Nabi Isa, ini Abdullah. Kedengaran sama yang belakang apa? Ibnullah katanya. Makanya kan yang beriman kepada Nabi Isa dikenal dengan Hawariyin kan. Ada 12 orang. Jadi kayaknya yang ngedengerin benar-benar yang 12 orang nih. Yang belakang kayaknya telinganya kurang pendengaran kayaknya gitu ya. Akhirnya seolah-olah Nabi Isa itu anak Allah. Padahal kata Nabi Isa, aku adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Ya, Nabi Isa kayak begitu. Makanya Siti Maryam itu kan termasuk perempuan yang paling hebat. Jadi kata Rasulullah ada 2 perempuan di akhirat di sorga yang paling hebat. Hebat di sorga, hebat di dunia. Ya, siapa? Satu Siti Maryam, yang kedua Asyah binti Majahim, istrinya Fir'aun. Ya, ada yang bertanya, kenapa yang hebat itu bukan Khadijah, bukan Fatimah? Bukankah Khadijah hebat? Kata Rasulullah, Khadijah itu hebat karena suaminya juga kan Rasul, wajar. Fatimah hebat juga, bapaknya Nabi, suaminya juga Ali. Tapi kan kalau Siti Asyah binti Majahim hebat, suaminya Fir'aun. Lingkungannya nggak mendukung, suami nggak mendukung, tapi hebat gitulah. Siti Maryam nggak punya suami, tapi hebat. Kan yang hebat itu orang menjadi hebat, tapi tidak ada pendukung, lingkungan tidak mendukung, dia hebat begitu. Makanya 2 ini kan perempuan-perempuan hebat. Makanya terlalu kalau ada istri, udah suaminya ustadz nggak hebat gitu misalnya. Suaminya soleh gitu loh, jamaah jikro, istrinya kacau gitu itu. Harusnya sebetulnya harusnya apa? Seperti mereka harus. Mereka itu Siti Maryam nggak punya suami, lingkungannya nggak mendukung, tapi dia menjadi wanita soleha tetap. Siti Asyah apalagi suaminya Bang Aon, siapa manusia yang lebih jahat daripada Fir'aun kan? Lingkungannya kafir, tapi dia tetap hebat. Ini kan dahsyat luar biasa. Makanya kan perempuan-perempuan itu kan diabadikan dalam Al-Quran yang kemarin kita sudah bahas gitu. Ya, yang kemarin kita sudah bahas. Jadi kalau ada istri, ya suami pelit-pelit dikit, suami galak-galak dikit, langsung buru-buru ingat kepada Asyah binti Majahim. Standarnya adalah suami saya sudah kayak Fir'aun atau belum gitu. Kalau belum tetap harus setia, tetap harus baik, tetap harus soleha. Kan begitu seharusnya. Nah jadi ini 4 anak kecil, bayi yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bicara. Maka pada saat itu si bayi itu memberikan kesaksian. Ya, nah inilah kalau dalam bahasa ini namanya saksi ahli. Kan dia tidak melihat ketika kejadian itu sebetulnya. Ketika kejadian bahwa siapa ya yang membujuk siapa yang merayu siapa, kan dia tidak tahu. Jadi saksi ini makanya ada 2 Pak, ada saksi yang melihat betulan, ada saksi ahli kalau di kita kan. Dia tidak melihat kejadian, tapi dia ahli dalam bidang yang dimana dia akan dijadikan saksi di dalamnya. Ini kan dia tidak melihat, si bayi ini tidak melihat, karena ketulusannya, kepolosannya Allah berikan kemampuan dia bicara. Kemudian dia berbicara, in kana qamisu qudda min qubulin fasaddaqat wa huwa minal kadibin wa in kana qamisu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kata si bayi ini, sudah, daripada nanti ribut, gini saja, in kana qamisuhu, jika gamisnya Yusuf itu ya qudda min qubulin fasaddaqat wa huwa minal kadibin, yang robek itu adalah apanya, depannya, maka Yusuf adalah yang berdusta, ya kan? Tetapi wa in kana qamisu qudda min duburin, tapi kalau yang robek adalah belakangnya, fakadzabat, maka yang berdusta adalah siapa? Istri raja, dan Yusuf termasuk orang yang benar. Jadi hebat ini kan Allah yang memberikan kemampuan. Karena kan kalau misalkan yang robeknya depan, berarti Yusuf yang memaksa, kemudian
ditahan, kemudian robek. Tapi kalau yang robeknya belakang, berarti Yusuf yang lari, perempuan yang narik. Karena nggak mau narik dari belakang, jangan ditarik, nggak mungkin kayak begitu. Nah, ini kan pasti kayak begitu. Kalau robeknya di depan, pasti Yusuf itu. Dan perempuan ini benar. Tapi kalau robeknya misalkan belakang, kayak kita kan, ya kita sok gagah misalkan, ya pas mau berantem melawan suruh megangin. Padahal dia nyuruh pegangin. Udah ngomong mau berantem, jangan pegangin kan nggak mungkin kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu Yusuf. Kemudian pas dilihat ternyata apa? Betul. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubrin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna adhim. Pas dilihat ternyata betul. Yang robek itu adalah bagian belakangnya gamis Yusuf. Dan kemudian akhirnya qala innahu min kaidikun, ini adalah merupakan tipu dayamu, ini adalah merupakan rekayasamu, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kamu itu amat sangat besar. Jadi di sini dikatakan dengan kata jama ya, kaidikunna, inna kaidakunna. Kunna itu kan jama, padahal kan ini terjadi kepada perempuan sendiri. Ini banyak. Satu, umumnya perempuan memang seperti itu. Umumnya perempuan kalau melihat yang ganteng-ganteng, yang tampan-tampan, umumnya memang menyukai. Makanya di dalam hadis kan 4 hal yang tidak akan pernah merasa kenyang dari 4. Arbaun la yasba'da min arba. Ada 4 hal yang tidak akan pernah merasa kenyang dari 4 hal yang lain. Pertama adalah ardun min matorin. Bumi tidak akan pernah merasa kenyang dari air hujan. Wa alimun min ilmin, seorang alim tidak akan pernah merasa kenyang dengan ilmu. Makanya kalau ada orang alim merasa puas dan kenyang dan cukup dengan ilmunya, itu belum alim. Wa ainun min nadorin, yang ketiga mata tidak akan pernah merasa kenyang dari memandang. Makanya ada istilah lapar mata. Perut mah sudah kenyang sebetulnya, tapi ngelihat yang lain lapar bawaannya. Baju misalkan, tas misalkan, perempuan nih, baju, tas, sepatu di lemari udah numpuk sebetulnya. Tapi kalau melihat baju yang baru, baju yang model ini, lapar mulu. Itu namanya ainun min nadorin. Mata dari memandang tidak akan pernah kenyang-kenyangnya. Dan yang keempat, wa untha min dzakarin, perempuan tidak akan pernah merasa kenyang dari laki-laki. Loh Ustaz, kenapa bukan laki-laki? Laki-laki ada kenyangnya Pak, maksimal opat udah teler dia udah pokoknya gitu. Tapi kalau perempuan Pak, nggak ada kenyangnya dari laki-laki. Apalagi kalau perempuan tidak dikasih iman, tidak dikasih malu. Maaf, WTS itu kan gitu. WTS itu kan Masya Allah nggak pernah kenyang dia. Ya, perempuan dari laki-laki. Jadi 4 yang tidak akan pernah merasa kenyang dari 4 perkara yang lain. Bumi dari air hujan, seorang alim dari ilmu, mata dari memandang, dan perempuan tidak akan pernah kenyang dari laki-laki. Jadi makanya disebut dengan inna kaidakunna. Kenapa menggunakan kata jama? Padahal yang melakukan itu personal sendiri. Ini menunjukkan tentang gambaran umum perempuan, gambaran umum loh ya. Yang kedua, ada yang memahami ulama karena di situ ada kolaborasi, ya, ada setan yang menggoda kepada perempuan itu. Pak, di dalam surat An-Nisa ya, ayat keberapa, 74 atau berapa itu? Ya, ada 76. Sesungguhnya setan itu Pak tipu dayanya lemah. Inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Tipu daya setan itu amat sangat lemah. Ini ayat loh. Dan pakai inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Tipu daya setan itu amat sangat lemah Pak. Jadi strategi setan itu sebetulnya lemah Pak. Ayat yang mengatakan itu. Nah, setan itu menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi gagah, itu salah satunya ketika dia berkolaborasi kan. Ketika berkolaborasi, begitu digoda setan sendirian, kita nggak tergoda. Begitu setan kolaborasi dengan yang cantik-cantik, mulai goyang tuh.
imannya kuat, emennya goyang tuh. Begitu dia kolaborasi dengan perempuan, begitu setan ngegoda kita sendirian, dia tidak berdaya. Tapi begitu dia kolaborasi dengan uang, mulai tergoda itu. Jadi makanya jangan biarkan setan kolaborasi dengan harta, tahta, wanita, Toyota. Repot itu Pak kalau udah kolaborasi dia. Setan itu kalau sudah kolaborasi kita goyang Pak sebetulnya. Apalagi kalau setan sudah berkolaborasi, bersinergis dengan hawa nafsu. Teler kita Pak di situ. Jadi ayat mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya setan lemah. Tipu daya setan itu tidak berdaya sebetulnya, tapi dia menjadi kuat ketika dia bersinergis, ketika dia berkolaborasi dengan harta, tahta, wanita, Toyota. Makanya Masya Allah, pisahkan tuh dengan setan. Makanya kan dalam Islam itu Pak, ya, supaya setan tidak kolaborasi dengan itu kan, satu, kita diperintahkan nikah. Kalau dia tidak kolaborasi dengan harta, harta harus dijakatin. Supaya dia tidak berkolaborasi dengan makanan kita, makanan harus halal, dan ketika kita makan harus baca doa. Tapi orang yang makan tidak baca doa, makanannya bukan dari yang halal, setan itu ikut nyampur, ikut nyemplung dia, ikut nimbrung dia. Bahaya di situ. Sampai kita mendatangi istri pun kalau tidak pakai doa, setan ikut nimbrung Pak. Repot kalau setan. Makanya jangan sampai kita setan ikut kolaborasi, ikut sinergis dengan kekuasaan kita, dengan jabatan kita, dengan harta kita, dengan istri kita, dengan makanan kita, karena dia amat sangat lemah. Nah ini salah satunya. Kenapa? Padahal ini adalah sendiri Siti Zulaikha istrinya raja, tapi kenapa ungkapannya adalah inna kaidakunna, tipu daya kalian, seolah-olah itu banyak. Satu, menunjukkan tentang umumnya perempuan suka ngegoda. Yang kedua, di situ ada setan yang menggoda dan berkolaborasi dengan istrinya raja. Jadi setan itu lemah Pak, ya, lemah dia. Tapi dia menjadi kuat, menjadi hebat ketika dia bersinergis dengan hal-hal lainnya. Makanya kita jangan sampai setan berkolaborasi masuk ke hawa nafsu kita. Jangan sampai, karena kalau sudah begitu dia akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Terus bisa juga setannya lemah, ya, tapi kitanya juga lemah gitu. Makanya bukan setannya yang hebat, kitanya imannya yang lemah sebetulnya. Sama sebetulnya. Umat Islam ini kalah oleh musuh, bukan musuhnya yang hebat, umat Islamnya yang lemah. Bukan musuhnya yang hebat, umat Islamnya yang berpecah belah. Bukan musuhnya yang hebat, umat Islamnya yang tidak bersatu gitu. Bukan musuhnya yang hebat, iman kita yang kurang gitu. Karena kan di zaman Rasul kan 100 orang Islam bisa mengalahkan 1000. Kemudian turun lagi 100 bisa mengalahkan 200. Padahal tadinya 1 berbanding 10 umat Islam dulu. Sekarang umat Islam 100 kalah sama 1, bisa jadi. Jadi kalau dulu 1 umat Islam berbanding 10 orang di luar Islam, 1 umat Islam berbanding 100 di luar Islam. Kenapa? Umat Islam dulu imannya hebat, umat Islam dulu kuat, umat Islam dulu gagah. Tapi sekarang 100 umat Islam, kadang-kadang kita tidak bisa mengalahkan 1 orang di luar Islam. Kenapa? Inilah perlu introspeksi kita. Sama, bukan setan yang hebat, bukan setan yang kuat, bisa jadi karena kita pertahanannya yang lemah, iman kita yang lemah, bahkan mungkin keyakinan kita dan kedekatan diri kita kepada Allah yang lemah. Nah ini yang terjadi kepada Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Jadi Siti Zulaikha itu berkolaborasi dengan setan, atau sebaliknya setan menggoda itu kemudian menggoda Nabi Yusuf. Nah disinilah akhirnya raja ya melihat bahwa ini adalah merupakan tipu daya daripada istrinya. Tapi karena raja bijaksana untuk menutupi peristiwa ini agar tidak terjadi dan tersebar keluar, sehingga menjadi isu yang bisa digoreng dan muncul gosip di kalangan para pejabat dan sosialita gitu. Raja minta kebijaksanaan kepada Nabi Yusuf. Ya, gimana caranya? Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi sijnu
ahabbu ilayya mimma yad'unani. Wahai Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku harus mengikuti kemauan daripada perempuan-perempuan itu. Jadi Nabi Yusuf bukan sekali ternyata digoda, ya berkali-kali digoda, tapi dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti bujuk rayu daripada perempuan-perempuan itu. Inilah prinsip seorang dai, prinsip pejuang kebenaran, lebih baik dipenjara daripada harus mengorbankan terkait dengan keimanan kita. Dulu banyak orang yang rela kehilangan sesuatu demi agama, demi Allah. Sekarang tidak sedikit orang yang rela kehilangan Allah demi sesuatu. Dulu orang rela kehilangan jabatan demi Allah, sekarang tidak sedikit orang rela kehilangan Allah demi jabatan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus jadi pegangan dan prinsip para pemegang kebenaran, para pejuang. Penjara lebih aku sukai, penjara lebih aku cintai daripada aku harus mengikuti bujuk rayu perempuan-perempuan itu. Ya ini kan nanti ya, setelah kemudian isu terkait dengan istri raja ini kan tersebar, kemudian menjadi gosip yang luar biasa di kalangan para sosialita dan istri-istri para pejabat. Sampai-sampai mereka ada yang nyinyir, levelnya istri raja kita pelayan gitu. Levelnya istri raja kita pembantunya, semuanya nyinyir. Ternyata kaum nyinyirisme itu sudah ada dari zaman dulu ternyata gitu ya. Bukan sekarang-sekarang Pak ternyata ya. Ya, kaum nyinyirisme. Nyinyirisme itu orang yang suka nyinyir, itu terjadi sudah dari zaman dulu. Itu tersebar Pak. Isu kemana-mana, akhirnya Siti Zulaikha merasa terpojokan dan dipandang levelnya lemah, levelnya rendah. Levelnya istri raja kita levelnya ternyata pelayan, istri raja kita levelnya budak. Ya cetek kayaknya, panas di situ, panas. Zulaikha panas, sialan, belum tahu dia belum tahu siapa yang aku sampai tidak tahan diriku ini, belum tahu modelnya kayak gimana. Dulu kan belum ada Facebook Pak, belum ada banner Pak, bisa dipoto dipasang bannernya gitu loh. Ini orang belum tahu nih, gua perlu undang juga kayaknya nih kayak gimana gitu. Di situ diundangnya mereka ke istana karena Zulaikha ingin menunjukkan siapa sebetulnya laki-laki yang aku tergoda kepadanya. Bagaimana ceritanya? Nantikan episode yang akan datang. Jadi emang agak panjang gitu ya. Nanti agak panjang. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya, pada episode yang selanjutnya ya. Zulaikha mengundang istri-istri pejabat ya untuk datang ke istana ya, dan untuk membuktikan siapa sesungguhnya laki-laki yang menyebabkan Zulaikha tergila-gila itu siapa. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, umur panjang dan barokah untuk taat kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.